ini nih penataannya nih sebenarnya kocak nih. Ini gimana nih ceritanya bisa diagonal begini nih? Ya jadi ini karena bokap gue tuh hobinya baca. Oh, Jadi pas kita merencanakan ini, gue memposisikannya adalah biasanya kan library itu selalu ada di area-area pojok-pojok gitu ya. Nah ini gue merencanakannya kelihatan pas kita akses naik. Jadi ibaratnya setiap kita naik nih di ruang transisi ini, library ini selalu kelihatan dan selalu mengundang untuk halo dibaca dong biar pintar gitu kan. Halo semuanya, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Kali ini kita ada di daerah Tangerang. Nah ini kita ada di rumah. Ini sebelumnya dia 2 rumah lama yang dibangun kembali menjadi 1 rumah nih. Penasaran isinya kayak apa? Ini isinya seru banget nih. Yuk kita panggil aja yang punya rumahnya. Oke, ini yang punya rumah namanya Alfi. Ini temen kita waktu kita kuliah arsitek ya di Trisakti. Terus gimana ceritain dong, Vi? Ini rumahnya ini kira-kira ini rumahnya siapa sih? Terus tanahnya berapa? Konsepnya gimana gitu. Jadi ini sebenarnya rumah orang tua gua. Jadi ini tadinya 2 rumah, 1 kaflingnya itu sekitar 9x20. Terus kita gabungin 2 rumah. Bentuk rumahnya tadinya nggak kayak gini, tropical jadul ya. Gitu. Terus habis itu yang punya rumah ini nge-planning pada saat itu karena nanti akan ditinggalin sama anak-anaknya, pengennya tetap kelihatan 1 rumah tapi terintegrasi. Jadi kayak nyambung lah gitu, nggak sendiri-sendiri gitu. Makanya kelihatan ada 2 masa bangunan. Luas tanahnya berarti 360, luas bangunannya kurang lebih waktu itu sekitar 450-an lah. Oke. Proses mendesain sampai membangun itu gimana tuh ceritanya, berapa lama? Proses ngebangunnya kurang lebih setahun. Proses desainnya lama ya. Kebetulan kita tahu habit di rumah. Ya, Jadi ketika kita pengen ngebenerin, maksudnya pengen ngepropose sesuatu yang ini kayak cocoknya seperti ini nih gitu kan. Itu butuh, namanya orang tua ya. Jadi harus ngejelasinnya harus dari berbagai sisi gitu. Betul sekali. Jadi proses desainnya sih kurang lebih kayak 6 bulanan ya. Oh iya. Hampir setengah tahun lah gitu. Terus habis kita produksi langsung kita menyesuaikan di lapangan juga. Iya, soalnya kan menggabungkan isi kepala orang jadi satu dan setuju itu memang nggak gampang ya. Benar banget. Jadi ada waktu itu kita nge-planning rumah ini waktu itu pada tahun 2017 kita mulai ngebangun. Itu kan adik gue itu belum nikah di situ. Terus habis itu jadi nge-planning kalau misalnya nanti akan ada acara harus aman, nyaman, orang sirkulasinya ngeblong. Jadi kalau bikin acara tuh mudah lah gitu. Oke. Boleh ceritain nggak ini gimana ini ceritanya untuk atapnya? Terus habis itu pemilihan materialnya, karena ini kan dikasih ubin ya. Kita nge-propose-nya dengan bangunan yang lebih basic geometri aja. Jadi shape-nya kotak aja gitu. Terus udah gitu karena kita mau ekspresinya juga nggak tropis, kita pakai atapnya yang bisa atap landai tuh. Jadi kita pakainya waktu itu pakai underline. Oh, underline ya? Underline gitu, kita pakai underline. Terus habis itu untuk fasadnya kita kenapa pakai HT yang motifnya kayak travertine stone gitu. Karena sebenarnya awalnya adalah kita mau pakai travertine stone yang beneran. Tapi ya budget ya gitu. Terus habis itu akhirnya kita kombinasiin kalau misalnya full banget kayak terlalu polos menurut yang tinggal di sini. Kita kombinasiin sama conwood. Nah ini conwood nih yang garis-garis ini. Oh ya? Ini conwood, tapi conwood ini jadi secara prosesnya kita pengennya coklat. Tapi kan karena conwood itu kita cat ya. Jadi tergantung pas kita lihat warnanya kayak oke nih gitu kan. Kok kayaknya agak kurang ya, akhirnya dicat lagi, akhirnya jadinya yang disetujui adalah yang hitam. Oh, jadi biar ngangkat ya? si travertinnya, biar kalau mau coklat tuh jadi kayak lebih kontras gitu ya. Betul. Oke. Kalau bagian bawah kita full kita kamprot tekstur semuanya dengan beda warna. Jadi karena kan kalau bagian luar biasanya kan kotor kepegang sama orang, jadi kita ngindarin itu sih. Oh ya, jadi lebih maintenance-nya lebih lama betul. ya. Oh iya, sama ini gue ngeliat ada yang 2 barang yang menurut gue cukup lucu nih ya. Kayak ada jendela sudutnya, terus habis itu sama kanopinya yang panjang ini. Bisa ceritain nggak, Vi? Ini pembuatan jendela sudut ini kenapa gitu? Kaca-kaca jendela di rumah ini, gue bereksperimennya sebenarnya semuanya frameless. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat semua kaca-kaca itu semuanya frameless, nggak ada kusennya, kecuali yang jendela bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kita lihat itu semuanya frameless, tapi yang bagian itunya doang tuh jadi kayak kacanya sebenarnya jendelanya ngambang. Gitu ya? Iya benar-benar. Jadi semuanya tuh ntar kalau ke belakang juga kita lihat itu ada jendela-jendela yang sebenarnya ngambang.
gitu. Jadi apa namanya kita bikinnya bagian depan bukaannya itu lebih nggak terlalu banyak kusen-kusen lagi sih. Oke, terus untuk yang si kanopi ini waktu itu ini bisa selebar ini lu pakai materialnya apa ini, Vi? Untuk kanopi karena yang tinggal di sini ada ya future-nya berarti ada 3 keluarga gitu kan. Jadi kita minimal 3 mobil tuh. Minimal 3 mobil tuh gitu. Jadi ya waktu itu nyari struktur yang kuat yang seperti apa ya akhirnya kita pakai Habim, terus habis itu kita bungkus lagi pakai si channel gitu. Boleh sekalian masuk nggak nih? Boleh banget, boleh banget. Ada bagian yang lucu nih. Jadi ada kayaknya ini ada batang tanaman yang existing ya nih kalau nggak salah ya. Terus habis itu untuk dipertahanin, jadi akhirnya si kanopi ini lah yang beradaptasi sama si pohonnya ya. Kevi, ini tadi yang cat kamprot tadi ya, dan ini nanti yang dibilang sesuai konsepnya tuh frameless. Jadi berarti ini gayanya agak sedikit, dia emang gayanya modern gitu ya. Nah ini kalau kelihatan nih di sini nih, plinnya sendiri pun juga udah pakai, ini pakai apa nih? Gue pakai aluminium L, semua material dinding, lantai dan plafon itu gue pakein shadow line. Karena ini kan beda material ya. Kalau mau ditemuin pasti akan ada yang ngalah sih gitu. Jadi kalau ke atas gue juga pakai shadow line karena ya si plafonnya biar nggak kena juga. Gitu. Jadi juga efek modernnya juga dapat sih karena semuanya jadi detached gitu loh. Iya. Ini kayak melayang ya jadinya ya. Keren. Kayak di rumah-rumah luar negeri malah. Nah ini juga apa namanya pintu utamanya langsung nih ngikutin posisi lama sebenarnya. Kita pakai kayu marbau. Oke. Kita pakai kayu marbau ya? Solid. Terus habis itu di depannya ternyata dalam perjalanannya suka tampias nih kalau hujan. Gitu. Padahal kita kemarin spare di sini udah ada 1,2 kan. Tapi ternyata suka air masuk, jadi kita bikin ada roller blind lagi. Kalau misalnya sewaktu-waktu hujannya besar itu bisa ditutup. Tinggal ditarik doang. Betul. Gitu ya. Ini pakai apa nih, Vi? Lebih private. Ini roller blindnya Ona kita sih, yang apa namanya yang blackout. Jadi lumayan tahan lama ya si Ona ini ya? Lumayan banget sih. Oke. Dan di sini ada teras, tapi ada cegokan masuk ke dalam tuh. Iya. Itu apaan tuh, Vi? Jadi karena di sini kan nggak ada terasnya tuh nyambung ya, karena kebetulan sudah warga lama jadi udah pada tahu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya saat tamu datang tuh langsung duduk di sini. Kalau misalnya sana tuh kayak area service biasanya. Bokap lu dulu sempet jadi Pak RT nggak sih? Biasanya dia punya teras-teras aktif gede di nih. masjid. Oh, aktif di masjid. Jadi memang kadang-kadang sering suka ngumpul-ngumpul. Makanya kalau dilihat ntar ke dalam juga banyak ruang-ruang yang sebenarnya tujuannya buat ngumpul sih. Karena keluarganya suka ngumpul, suka datang gitu. Oke, ya. Oke, gue penasaran, boleh nggak? Yuk kita masuk ke dalam yuk. Nah ini nih penataannya nih sebenarnya kocak nih. Ini gimana nih ceritanya bisa diagonal begini nih? Karena kayak yang tinggal di sini kan lebih sering nyokap ya, ibu gitu. Terus habis itu kayaknya dia juga bosan kalau misalnya lurus-lurus. Karena sebenarnya secara layout planningnya adalah sofa di kanan dan kiri gitu kan, atau sofa di ujung sana nggak L gitu kan. Iya. Kayaknya tuh udah beberapa tahun, setiap tahun kayak harus itu aja punya. Terus ya. Iya, ini harus beda baru. angle Betul. nih ya. Oke. Soalnya ini kocak juga, tapi masih bisa ngobrol juga kan. Karena sebenarnya layoutnya ya harusnya sih hadap-hadapan karena semuanya udah kita planning plafonnya seperti itu. Terus di sebelah sini ada apa, Vi? Ini ada powder room. Powder room, jadi powder room untuk tamu nggak perlu masuk ke area ruang keluarga yang ngeblong ini. Oke, berarti di sini ada ruang untuk makannya, habis itu di sini buat ruang ngumpul-ngumpulnya ya. Betul. Oke, biasanya yang deket-deket sama ruang makan pasti sebelahannya lagi sama dapur. Yoi. Dan di sini ada jadi karena daily life-nya yang dibutuhin biasanya kulkas, dispenser, terus habis itu tempat obat gitu-gitu kan. Jadi ya kita taruh di satu ini, belakang ada kabinet yang sebagai pembatas sama dapur juga. Jadi kalau ngeliat dari sini sebenarnya ini ruangannya lebih simple. Terus habis itu ini juga kita bisa tutup ya. Jadi dari sini kalau misalnya lagi ada tamu, semuanya ya langsung ngeblong aja sih, ruangan keluarganya tetap bisa aktif gitu. Oh, jadi kayak kalau misalnya mau dibikin lebih private lagi, ini tinggal ditutup aja ya sama pintu geser. Dan di sini ada area apa nih? Ini ruang kerja. Ruang kerja itu tadi akses dari samping, service. Service jadi langsung dari sini. Oh, yang tadi ya? Betul. Nih yang tadi nih. Yang di samping tadi ternyata di situ tempat isinya para aqua dan para kompresor. Jadi di sini ya kadang-kadang ruang buat ngumpul. Nah ini void-nya juga void dari assisting. Kita pertahanin dari rumah yang sebelah.
gitu kan. Jadi tujuannya juga jadi pembatas antara rumah kanan dan rumah kiri sih sebenarnya. Oke, batasan yang lahannya itu berarti ada kurang lebih ada di sini. Di sini ya berarti kurang ya? lebih ada di sini. Oke, jadi void dari sini ke sana tuh udah void, rumah jadi lama. pembatas sebenarnya. Terus habis itu karena sering kumpul buat keluarga, jadi kita bikinnya semuanya adalah pintu geser dari YKK. Ini kenapa pakai YKK? Karena pengennya yang bisa ada kawatnya, waktu itu agak jarang kan tahun itu. Iya benar nih, ini biasanya selalu jadi kayak bikin bukaan besar pasti pertanyaannya pengen, ya betul, serangga lah. Nah ini ya kebetulan orang tua cukup bersih gitu ya, clean freak gitu ya. Oke, apik ya, jadi selalu disedot ya. Jadi dia selalu pengen nggak mau ada nyamuk lah, nggak mau ada apa lah gitu. Nah ini biasanya memang kalau ini cuma satu sisi, gitu, yang bisa kebukanya. Nah ini kolam renang. Oh masih bisa berenang pada saat hujan ya? Oke, konsepnya begitu, berenang anytime, anywhere. Jadi karena abis berenang biar nggak langsung basah-basahan banget. Ini kita kan di bawah tetap perlu kamar mandi nih sebenarnya, kamar mandi buat tamu gitu ya. Nah tapi kita aksesnya bisa dipakai sama dia, tapi bisa dipakai juga sama orang yang habis berenang. Iya, multifungsi lah ya. Jadi bisa langsung. Jadi becek-becekannya kalaupun sampai harus becek hanya di bagian sini aja. Oke, kelihatan nih zoning rumahnya nih. Dan ini enak banget ya, ini wastafel tapi langsung ngeliatnya ke kolam renang gitu. Oke. Dan di decking kolam renang ini juga dikasih ruang buat duduk-duduk ya keluarga. Kelihatannya emang suka ngumpul ya? Betul. Ya keluarga dari orang tua cukup banyak ya dari kedua belah pihak. Jadi kadang-kadang suka datang ke sini untuk kumpul. Makanya ruang-ruang kumpulnya tuh banyak, ada di mana-mana sih. Gitu. Iya, seatingnya pun juga yang ngambilnya yang banyak-banyak juga ya. Ada berapa orang gitu. Nah kalau di sini berarti bisa diakses langsung ke dapur ya. Jadi sambil makan tinggal ngambil gitu ya. Jadi dulu sebenarnya pas bikin kolam renang tuh punya ekspektasinya gimana kalau misalnya mau makan gitu ya, minta buatin sesuatu gitu, itu nggak perlu jauh-jauh terus habis itu langsung nyambung karena kan makanan tuh Ngindomie penting banget gitu kan gitu. Jadi ibaratnya dari berenang mau bikinin apa langsung ada di sini. Masuk lagi, gitu aja. Makanya meja makannya ada di dalam dan di luar gitu. Jadi si Mbak semuanya kamar-kamarnya ada di atas semua ya? Iya betul. Jadi di di bagian bawah tuh emang hampir 80%, mungkin sampai 90% tuh untuk ruang publik sama kamar doang, sama dapur gitu. Jadi untuk area servisnya pembantu semuanya adanya di atas. Oke, tapi dia benar-benar tangganya pun tersembunyi ya. Kalau misal gua nggak samperin tadi nggak kelihatan loh. Iya. Ya sengaja emang pengen sesuatu yang ngumpet dan posisinya. Ini posisinya tangga servisnya rumah lama. Oh gitu. Jadi gue merencanakan rumah ini sebenarnya semua akses masuk, servis yang kebiasaan habit dulunya itu tetap gue pertahanin secara posisinya. Jadi pas orang baru pindah masuk pun juga nggak ngerasa awkward lagi ya. Iya. Terus gue pengen lihat dong daerah situ tuh suka banget deh, itu ada buku-buku. Kan aku anak library nih. Dulu waktu SMP seksi library nih. Ini library ini biasanya kalau dibikin library pasti ada yang punya hobinya emang baca berat nih. Ini siapa nih? Ya jadi ini karena bokap gue tuh hobinya baca. Jadi pas kita merencanakan ini gue memposisikannya adalah biasanya kan library itu selalu ada di area-area pojok-pojok gitu ya. Nah ini gue merencanakannya kelihatan pas kita akses naik. Jadi ibaratnya setiap kita naik nih di ruang transisi ini, library ini selalu kelihatan dan selalu mengundang untuk halo dibaca dong biar pintar gitu kan ya. Ya. Oke, pantesan di sini ada tempat duduk yang agak tersembunyi ya, agak secluded ya. Jadi kalau misalnya pas lagi baca orang bisa konsen nggak keganggu gitu ya. Nah ini juga ada cahaya-cahaya tadi kalau dari depan kan ada kayak sobekan-sobekan kecil. Jadi biar karena area sini kalau misalnya terlalu masif jadi agak gelap, kita tetap ada masukin cahaya-cahaya naturalnya sih. Boleh dong naik atas dong. Oke. Oh ini kolom asli ya nih? Ini kolom existing juga. Terus kita tambahin makanya jadi besar. Gitu. Jadi semua ini kalau dilihat itu semua dinding-dinding kolom-kolom ya. Itu kolom-kolom existing. Jadi kalau kan tuh di jendelanya itu di antara pintu ada kolom-kolom tiang ya. Makanya pembagian pintunya itu juga berbeda-beda karena ngikutin struktur lamanya tetap dipertahanin ya. Jadi sebenarnya itu buat bisa mengefisienkan biaya bangun juga dong. Betul banget.
gitu. Okay. By the way, Vi, nih yang desain berarti kan kantor arsitek lo ya? Ceritain dong kantor arsitek lo, Instagramnya apa gitu ya? Nah, kantor arsitek apa namanya? Saya arsitek namanya. Saya tulisannya gimana? SAIA. SAIA. Oke. Di kita di Karawati studionya. Oh, Karawaci. Jadi banyak megang proyek di mana aja nih, Vi? Justru malah lebih banyak megang proyek di Tangerang Selatan sama Jakarta Selatan ya dibandingin Tangerang sendiri. Oke. Nah ini pas abis naik, sengaja langsung ketemu sama pintu kamar utama. Karena biar lebih dekat langsung ke sini. Terus abis itu ini langsung ada kayak jembatan. Jembatan ini memang direncanakan untuk sebagai pemisah sih antara kamar orang tua sama kamar anak-anaknya yang tinggal. Karena kan nanti berkeluarga ya gitu. Pemisah kamarnya ya, gue pikir bisa bangunan gitu. Jadi secara hubungan ruangnya seperti kenapa nggak ngeblong aja gitu kan, perlu ada jembatan dulu biar tahu kalau misalnya ini memang sudah fungsi yang berbeda. Makanya di sini lebih clean, yang di sini udah banyak mainan anak-anak nih. Gitu. Diskriminasi. Terus habis itu kita buka di sininya cahaya semua sih, jadi karena hadapnya ke utara dan belakangnya ke selatan. Kita mencoba cahayanya biar masuk semua sih. Ini ada satu area yang belum kita samperin nih, yaitu taman yang di depan itu ya. Yang tadi kalau dilihat dari drone tuh ada rumputnya keluar itu. Oke. Di sini tuh berarti balkon untuk si kamar utama sih sebenarnya. Kamar utama. Oke. Karena kan dulu kalau misalnya kayak teras gitu, masing-masing kamar punya. Tapi karena terasnya di depan, itu jadi kayak jarang diakses kan. Nah, kita taruhnya ketika naik tangga, langsung orang bisa ke sini untuk maintenance. Kalau dari kamar utama juga bisa langsung ke sini. Oh ya, ini ya pintunya ya berarti ya. Oke, berarti pintu-pintu di sini pun juga semuanya konsepnya sama kayak si pintu depan ya. Sama. Konsepnya cuma kusennya di kanan kiri tok gitu ya. Habis itu engselnya juga pakai pivot yang ditanam ke ini ya. Ke lantai sama ke plafon ya. Betul. Oke. Ya. Terus ini dikasih kayu apa lagi nih, Vi? Gue ngerti nih kalau ini kayu nih, gue agak pinter dikit nih, tumben. Ini gue tahu nih, ini kan kaca tempered nih ya. Betul. Terus habis itu dikasih ini biar nggak goyang ya. Sedap. Jadi teman-teman, Alfi ini dulu IPK-nya tinggi, men. Asik. 3 komaan, men. Gue di bawah dia. Jadi gue ada pengen pamernya juga kalau gue masih pintar gitu. Oke, ini pakai kayu apa sih, Viv? By the way? Ini kita pakai kayu bengkirai. Terus habis itu kita coating lagi gelap. Iya, kayaknya ini ini agak long lasting ya looknya ya. Awet. Nah kalau di sini nih berarti ruang kumpul anak-anak lah ya bisa dibilang ya. Ini siapa? Ya ini kucing yang punya adik gua di sini. Jadi mereka di sini emang hobi banget sama kucing gitu kan. Terus habis itu di ruangan ini ya karena banyak akan bertumbuh, ada anaknya lagi, ada cucunya dari orang tua gitu kan. Nah jadi ada play areanya lah, gua prepare di sini. Terus habis itu nyambung sama area outdoornya. Gitu. Oh ini yang di bawahnya tadi kolam renang ya berarti ya? Iya betul, ini kayak bikin jembatan lagi. Seru sih nih. Sirkulasi udaranya juga enak banget sebenarnya. Oh iya benar, anginnya langsung jalan banget ya. Selanjutnya Vi, ini kita ini ada satu ruangan nih, gue penasaran nih. Soalnya dari tadi udah kelihatan kayak ada ngeping-ngepingnya gitu. Apa sih tuh? Karena yang tinggal di sini ada anak cewek sama anak cowok. Terus habis itu masing-masing punya warnanya sendiri gitu kan. Terus habis itu ya requirement-nya gue coba sambil lihat tuh Oke, sambil lihat. Kita banyak tas nih, banyak ini nih. Makanya waktu itu kita bikinnya ada rak-rakan lagi. Di sini jadi kalau masuk tuh ada rak-rakan. Lucu ya. Kayak sebenarnya ini kayak partisi tapi pengen tetap see-through supaya kelihatannya besar ya. Oke, jadi ini ditinggalin sama berapa orang nih kapasitasnya nih? Nah ini sekarang adik gue sudah berkeluarga, punya 1 anak sama suaminya. Jadi ya ini tempat kamarnya dia, terus habis itu ini wardrobe-nya sama kamar mandinya. Oke. Gitu. Jadi ini kita ada di satu ruangan. Ukuran berapa nih kira-kira? Mungkin sekitar 3,5 ya? 3,5 kali 6 ya? 4. Oh ini 4? Ini 4, terus habis itu panjangnya kalau total itu berarti sekitar 4 kali 7,5 lah ya. Itu sampai 7,5 itu sampai kamar mandi? Kalau sampai kamar mandi kayaknya nambah ya jadi 8 gitu. Oke, dan ini wardrobe-nya sih sebenarnya cukup banget ya. Jadi buat bapak, ibu.
Iya. Nah, situ masuk langsung kamar mandi. Kamar mandi. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar yang ada cowok ini. Betul. Oke. Ayo, silakan masuk. Nah, kalau yang kamar cowok, nuansanya lebih gelap. Semua furniturnya lebih warna hitam. Nih, gue lihat di sini nih, ada lu nih banyak barang-barang anak desain nih. Apakah dia anak desain? Iya, betul. Dia desain produk. Anak desain produk ya. Iya, soalnya sampai dikasih ada begini-beginiannya nih lampunya. Terus habis itu ada ini juga nih, apa sih tuh? Ring light. Ring light. Terus habis itu ada kamera juga. Oke. Dan di sini kayaknya sebelumnya ini adalah TV ya? Iya, betul. Oke. TV-nya udah nggak ada, tapi PS-nya masih ada. Kok ini konsep yang menarik. Terus habis itu di sini ada area juga langsung ke jendela di depan ya berarti ya? Betul, langsung keluar. Oh, ini buat jendela di depannya dengan yang melayang tadi ya? Melayang tadi, iya betul. Tetap dikasih si kasa nyamuk ini juga. Jadi kalau pas dibuka tetap nggak ada nyamuk gitu. Terus selain kamar tidur ini juga nyambung ke Kamar mandi. Jadi ini langsung wardrobe-nya direncanain sebagai pembatas juga sih. Jadi langsung di kamar mandi tuh langsung ke lemari gitu. Oke. Dan ini kamar mandinya dikasihnya yang wall hang. Sebenarnya historinya tuh mereka tuh sering liburan nginep. Misalnya karena dulu rumahnya kan cukup jadul lah ya. Jadi sering banget tuh nginep ke hotel. Sering nginep ke hotel ke Jakarta lah, ke Bogor gitu kan. Terus habis itu ya pengen punya rumah. Kalau bisa nginep-nginepnya tuh berkurang kan. Oh iya, betul. Jadi feel-nya tuh makanya kayak pemilihan toilet semuanya kita rencanain semuanya yang kayak hospitality-nya lebih nyaman lah. Nah, untuk sirkulasi udaranya juga kita sengaja tetap buat yang natural. Terus habis itu sobekan aja. Kan kalau dulu kan boven kamar mandi kan di atas ya. Iya, memanjang gitu kan. Gitu. Sekarang dibikin jadi vertikal ya. Vertikal, tapi tetap sistem boven juga, zigzag gitu. Begini ya. Gitu. Ya udah kalau kayak gitu, terima kasih teman-teman udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa klik like, follow, subscribe Instagram dan TikTok kita juga @arsitekturindonesia. Ciao.